Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Anissa Fitri Muhaimin. Saya dari kelas Manajemen 20K, kelompok 2 pengantar manajemen. Di sini saya akan membahas tentang komponen-komponen penting dalam perencanaan bisnis. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam mengenai komponen penting dalam perencanaan bisnis, sebaiknya kita membahas terlebih dahulu ketika kita memulai bisnis, yang harus kita siapkan itu sangat banyak sekali, dan terutama persiapan tentang matangnya kita, kekuatan kita untuk membangun bisnis tersebut. Contohnya ketika kita menjelaskan bisnis kita tentang apa, peluang kita di pasaran seperti apa, dan informasi yang kita peroleh terhadap bisnis kita itu seperti apa, kurang lebih seperti itu. Jadi kita harus benar-benar memikirkan matang tentang persiapan bisnis yang akan kita jalani, teman-teman. Dan kita langsung saja bahas tentang komponen-komponen bisnis dalam perencanaan bisnis. Yang pertama itu ada gambaran bisnis. Gambaran bisnis ini merupakan komponen pertama dalam perencanaan bisnis. Kita menjelaskan secara singkat bisnis kita tentang apa kepada konsumen kita, terus terutama kepada karyawan-karyawan kita yang akan menjadi bagian dari perencanaan bisnis kita. Kita jelaskan hasilnya, tentang produk apa yang akan kita jual, tentang kegunaan apa yang tercantum dalam produk kita, dan ketika produk kita bertahan atau menurun dalam pasaran, apa yang akan kita raih, apa yang akan kita persiapkan, apa yang akan kita siapkan dalam meminimalisir kerugian begitu. Dan yang kedua ada cara pemasaran produk. Cara pemasaran produk ini sungguh penting sekali untuk teman-teman yang sedang merintis atau merencanakan bisnis, karena di cara ini kita mengetahui bagaimana kita melayani konsumen kita, bagaimana kita menghadapi pemasaran pesaing kita, bagaimana caranya agar orang lain tertarik pada produk kita, dan bagaimana caranya kita meminimalisir kerugian dan kita siap akan nanti pesaing kita lebih tinggi dari kita. Dan yang ketiga, teman-teman, ada analisa terhadap produk pesaing. Tentu pesaing itu adalah cara kita agar produk kita lebih unggul daripada produk orang lain. Karena ketika kita memiliki pesaing, kita berpikir akan produk kita harus lebih unggul dari produk mereka. Tentunya kita harus mempersiapkan produk kita yang mainstream, tidak bisa ditiru oleh siapapun. Mungkin beberapa ada yang bisa meniru produk kita, tapi nilai gunanya pasti sangat berbeda, teman-teman. Jadi kita harus memiliki produk yang nilai saingnya itu tinggi, tidak bisa ditiru oleh produk-produk lain, dan kegunaannya pasti sangat bermanfaat untuk konsumen kita nantinya. Dan yang ketiga ada planning, desain, dan pengembangan produk. Nah, seperti yang tadi sudah saya bahas, ketika kita merencanakan sebuah usaha, kita harus memikirkan terlebih dahulu detailnya produk kita akan seperti apa, akan bagaimana, dan tentu saja desain ini sangat menarik pada konsumen kita nantinya ya, teman-teman. Jadi desain ini adalah desain yang nanti produk kita itu membuat beda dengan produk-produk mereka. Jadi harus kita utamakan terlebih dahulu bagaimana, kita pikirkan terlebih dahulu bagaimana nanti produk kita sangat berbeda dengan orang lain, jadi sangat memiliki nilai tinggi.
Dan kelima, rencana operasional dan manajemen. Tentunya rencana operasional dan manajemen ini sangat dibutuhkan, sebab ketika kita merencanakan sebuah usaha, kita harus memanage, kita harus merencanakan, membagi apa yang akan kita pikirkan terlebih dahulu, entah keuntungan, entah kerugian, entah itu apapun yang teman-teman akan siapkan, itu sangat penting dalam peranan operasional dan manajemen ini. Dan yang keenam ada keuangan. Tentu keuangan sangat diperlukan karena anggaran keuangan ini sangat memengaruhi ketika kita beroperasi untuk menjalankan suatu perencanaan bisnis. Dan yang ketujuh ada pemantauan produk. Pemantauan produk ini seperti halnya jika kita usaha dan produk kita diluncurkan kepada pemasaran, jadi produk kita sudah memiliki nilai guna, sudah diketahui oleh konsumen, sudah disetujui oleh beberapa pihak. Jadi tidak sembarangan kita meluncurkan sebuah produk kita. Dan yang ke-8 ada evaluasi produk. Evaluasi produknya adalah tahap terakhir dalam komponen bisnis, sebab ketika kita merencanakan bisnis, evaluasi yang dilakukan oleh kita ini meninjau ulang. Jika ada kerugian, kita harus berpikir kerugian apa yang membuat produk kita ini menurun, apa yang membuat produk kita ini kurang diminati oleh konsumen. Jadi kita harus mengevaluasi sebelum kita melakukan perencanaan dan sesudah melakukan perencanaan. Begitu teman-teman, saya sudah menjelaskan apa itu komponen-komponen penting dalam peranan bisnis. Mungkin jika banyak kesalahan, mohon maaf karena saya juga sedang belajar. Semoga informasi yang saya beri bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.